Oke, berjumpa lagi dengan Bapak ya. Hari ini kita akan belajar kembali tentang geografi ya. Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Pagi. Kurang semangat sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Jadi silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Silakan. Sebelum mengawali pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bapak mau tanya dulu. Kira-kira ada yang ingat tidak materi kita minggu lalu? Ya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Valen. Materi minggu lalu struktur dan pola ruangan kota. Ayo, ada yang ingat yang lain? Coba. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Gatot Saproni. Pembelajaran minggu lalu yaitu struktur dan pola ruangan desa. Struktur dan pola ruangan desa. Desa. Siapa dulu? Bapak pelajaran kita minggu lalu yaitu struktur dan pola ruangan Desa. Pada hari ini, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan menjelaskan sedikit tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menganalisis struktur dan pola ruangan kota dan menyajikan laporan tentang struktur dan pola ruangan kota dan dilengkapi peta, tabel, grafik dan atau diagram secara jujur, disiplin dan tanggung jawab sesuai ajaran agama yang dianutnya. Jadi hari ini kita akan mempelajari struktur dan pola ruangan kota. Di mana IPK-nya yang pertama ya, untuk pengetahuannya kita akan menganalisis struktur dan pola ruangan kota. Sedangkan IPK 42.2-nya yaitu IPK keterampilannya akan menyajikan laporan tentang struktur dan pola ruangan kota. Itu IPK pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi, yang di depan sini ada gambar. Kira-kira gambar apa yang di depan? Gambar? Angkat tangan. Biasakan angkat tangan. Ayo. Gambar apa? Gambar hipermata. Hipermat. Kira-kira apa yang kalian ini kan ada bacanya. Tahukah kalian di manakah gambar ini biasanya dijumpai? Di kota, Pak. Di Di kota. Kota. Oke, selanjutnya ada dua gambar di depan. Coba perhatikan. Yang pertama ini gambar apa? Gambar Kemacetan. satu orang. Yang lain. Ayo. Gambar apa yang ada di sini? Ya, Pak. Ya, silakan. Ya. Teman-teman, nama saya Rodi Saputro. Itu gambarnya kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas. Oke, terima kasih Rodi. Selanjutnya yang kedua yang bawah ini gambar apa? Gambar ruangan. Ayo, berdiri. Gambar di tangannya. Di tangannya gambar. Ya, Pak. Ya, gambar apa? Itu gambar perkomplekan. Gambar komplek atau perumahan. Nah, dari kedua gambar ini, yang pertama tadi gambar kemacetan. Dan yang kedua gambar perumahan ini biasanya juga dijumpai di mana? Di kota. Di kota. Kota. Oke, berarti hari ini kita akan mempelajari tentang kota ya. Sebelumnya
Bapak akan gambarkan dulu peta konsepnya. Ini adalah peta konsep kita hari ini ya. Oke, selanjutnya Bapak akan sedikit menjelaskan tentang materi kita hari ini. Karena tadi temannya bilang kita hari ini mempelajari tentang kota. Ada yang mengerti atau ada yang tahu apa itu pengertian kota? Apa itu pengertian kota? Ada yang tahu? Ayo, angkat tangannya. Iya, Pak Ronald. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Prayoga. Pengertian kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Oke, siapa dulu untuk kota? Sekarang apa sih ciri-ciri kota itu? Ayo, kalian amati dulu di kota sekitar kita ya. Di mana ibu kota kabupaten kita adalah kota Nangabulik. Sekarang kalian amati kota Nangabulik itu apa yang kalian lihat ciri-cirinya? Apa? Jika kalian bandingkan dengan desa A2, apa perbedaan? Pergaulannya apa lagi? Memiliki daerah yang terbuka. Memiliki Daerah yang terbuka. daerah terbuka, apa lagi? Memiliki sarana olahraga, Memiliki sarana olahraga, apa lagi? Memiliki alun-alun. Memiliki alun-alun, apa lagi? memiliki lahan parkir, Memiliki lahan parkir, boleh, apa lagi? memiliki lebih Ayo, sebutkan lagi kata-katanya. memiliki wilayah lebih luas, Memiliki wilayah lebih luas, apa lagi? Memiliki gedung pemerintahan. Memiliki gedung pemerintahan, betul, apa lagi? Di mana kota itu adalah merupakan pusat pertumbuhan, ya. Jadi mulai dari pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat pendidikan, dan pusat kesehatan semuanya berada di kota. Kalau dari struktur pola keruangan kota, kota itu merupakan suatu daerah yang sangat padat penduduknya. Ya, kalau berbicara tentang pola keruangan ya, dan juga kota itu banyak bangunan-bangunan ya. Jadi populasi antara penduduk dan wilayah itu sangat sempit, beda jauh dibandingkan dengan desa. Oke, selanjutnya sekarang Bapak
tanya dulu karena tadi sudah kota Nangabulik. Apa perbedaan kota Nangabulik dengan kota Jakarta? Ada yang tahu? Ya, saudara. Kalau di Jakarta mempunyai seperti mall, Mall, boleh. daerahnya lebih luas, Daerahnya lebih luas, lebih modern, lebih modern. memiliki Monas, Ya, boleh. memiliki Monas, Milik Monas, boleh. Sebagai ikon negara ya. Apalagi memiliki fasilitas yang lengkap. memiliki fasilitas yang lengkap. Betul, apalagi boleh sebutkan semua. Apa yang kira-kira ada bayangannya boleh. Mempunyai bandara yang lebih lebar, lebih besar. Mempunyai bandara yang lebih lebar dan lebih besar. Oke, jadi setelah temannya tadi mengungkapkan pendapatnya tentang perbedaan kota Nangabulik dan kota Jakarta itu memang sangat jauh sekali. Baik itu dari fasilitas umum, dari bangunan-bangunan, serta dari luas wilayah dan juga pusat pemerintahan, karena di DKI Jakarta, kota Jakarta merupakan pusat pemerintahan negara Indonesia. Otomatis sarana prasarananya dan yang lainnya di sana lebih lengkap jauh ya. Iya, Pak. Nah, tidak lepas hubungannya kota ini dibalik kelebihannya ada juga kekurangan. Nah, kira-kira apa saja kekurangan yang dimiliki kota? Nah, itu akan kita bahas pada hari ini ya. Bagaimana? Jadi di sini Bapak sudah menyiapkan nanti permasalahan yang ada di kota ya, beberapa permasalahan yang ada di kota. Jadi nanti Bapak akan membagi kelompok. Nah ini ya, Bapak akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi diperhatikan kelompoknya. Nanti setiap kelompok ini akan Bapak beri sebuah artikel tentang permasalahan yang ada di kota. Jadi perhatikan kelompoknya ya. Kelompok 1 Teresia, Yulia, Yeni, Faisal, Ronald. Kelompok 2 Febrianto, Raski, Amarudin, Yoga, Cipto. Kelompok 3 Tina, Reina, Rodi, Agung, dan Rizaldi. Itu perhatikan kelompoknya. Sekarang akan Bapak kasih tahu permasalahannya ya. Ini permasalahan kelompok 1 ya. Permasalahan kelompok 1 ada dapat di artikel itu disebut punya tata ruang terburuk sedunia, Jakarta harus revisi RT RW. Itu permasalahan kelompok 1. Permasalahan kelompok 2 kegagalan konsep penataan ruang Jakarta, banjir Jakarta dan sekelumit penyebabnya. Permasalahan ketiga, Jakarta masuk 10 besar kota paling stres untuk mengemudi di dunia. Ini Bapak ambil berdasarkan artikel ya. Nah, jadi sekarang Bapak akan bagikan LKPD-nya. Sekarang boleh berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Perhatikan kelompoknya depan. Kelompok 1 di mana? Kelompok 1 sini ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 2 di mana? Posisinya di bawah. Dirapatkan aja di sini. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 mana? Ini. Ini Pak, belakang. Iya kelompok 3. Kelompok 2 mana? Ini kelompok 3. Kelompok 2. Oke.
sudah Bapak bagikan LKPD-nya, silakan ditulis nama dulu, nama kelompoknya siapa-siapa, dan yang kedua cermati permasalahannya Pak ya. Jangan cuma gambar artikel. Terus kalian tentukan masalahnya apa, kemudian kalian cari solusinya. Kira-kira solusi apa yang tepat untuk menangani permasalahan di atas ya. Nah, itu selain bahan ajar yang Bapak kirimkan di Google Classroom semalam, ya, itu untuk menunjang ya, untuk mencari medianya atau tambahan bahan ajarnya, boleh kalian cari di internet ya. Silakan dibuka handphonenya, dicari berbagai media sumber internet, boleh. Itu dikasih solusinya atau itu apa misalnya penyebab kecelakaan baru dikasih solusinya gitu. Ini kan masalahnya kan tentang berarti masalahnya kan macet nih. Fokus ke macetnya, jangan ke yang lain. Berarti bagaimana cara mengatasi macet? Ya kan? Nah, baru ini kan tadi nah, untuk menghindari macet kita harus dulu gini. Bagaimana kira-kira tugasnya ada? Belum Pak. Oke, silahkan cari dari berbagai referensi ya. Ini kelompok berapa? Satu ya. Kelompok satu. Nih. Kelompok dua mana? Kelompok dua ya. Bagaimana kelompok dua? Sudah. Masih mengerjakan? Masih. Oke, lanjutkan ya. Ada solusinya Pak. Sekarang kelompok tiga, mana kelompok tiga? Ini Pak. Oke, bagaimana kelompok tiga? Dikit lagi Pak. Dikit lagi. Iya Pak, Oke. bentar lagi. Masih cari solusi. Bagaimana tugasnya sudah? Sudah. Kelompok satu sudah? Sudah. Kelompok dua? Sudah. Kelompok tiga? Sudah. Oke, kalau sudah sekarang waktunya presentasi ya. Silakan kepada kelompok berapa dulu nih yang mau? Satu ya. Oke, kelompok satu silakan presentasi. Untuk kelompok satu mejanya dihadapkan sini. Bukan yang lain mejanya dikembalikan seperti semula. Ini dulu. Sekarang kita masuk ke presentasi ya. Sekarang waktunya kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok satu, Bapak persilakan siapa yang ingin presentasi. Oke, silakan. Tapi sebelum presentasi, perkenalkan dulu kelompoknya ya. Oke, silakan. Selamat pagi, saya Teresia Priska dari kelompok 1 dan ini teman-teman saya yang bernama Yulia, Yeni, Rona, dan Faisal. Di sini
materinya tentang struktur dan pola keruangan kota. Disebut punya tata ruang terburuk sedunia Jakarta, harus revisi RT dan RW. Masalah yang kami dapat dari permasalahan kota adalah permukiman kumuh, dan solusinya adalah membangun rumah susun. Dengan adanya rumah susun baik rusunarawa maupun rusunawi, masyarakat yang masih tinggal di permukiman kumuh ini dapat tinggal di rumah susun ini, terutama dapat menghemat lahan permukiman. 2. Program perbaikan kampung. 3. Melalui program penanggulangan kemiskinan di perkotaan, diarahkan untuk pembangunan jalan, lingkungan, dan tempat mandi, cuci, kakus di permukiman, serta pembangunan dan perbaikan drainase. Tetapi hal ini belum didukung oleh biaya yang memadai, sehingga tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Program RPIJM atau program jangka menengah, kondisi saat ini program tidak aktif, akibatnya kurang rencana strategis Renstra atau program bidang cipta karya. Program ini berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, sanitasi, dan pengolahan persampahan serta drainase. 5. Memberikan penyuluhan tentang dampak tinggal di permukiman kumuh ini. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah berdampak timbulnya masalah. Salah satunya adalah mewabahnya penyakit karena kebanyakan pemukiman ini lingkungannya kotor sehingga tidak terlepas dari penyakit. Maka dari itu pemerintah harus dapat memberikan penyuluhan tentang dampak yang ditimbulkan dari pemukiman kumuh ini agar masyarakat bisa sadar dan peka terhadap bahayanya tinggal di pemukiman kumuh. Tuh. Oke, siapa dulu untuk kelompok 1? Terima kasih kepada kelompok 1 untuk penjelasannya. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya dari hasil presentasi kelompok 1, silakan. Ya. Sebutkan namanya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Darsianto. Di sini saya ingin bertanya, apa sih ciri-ciri permukiman kumuh? Ciri-ciri dari permukiman kumuh. Baik, saya Ini Agustin akan menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Ciri-ciri permukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni. Ciri-cirinya antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dan luasnya sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkung. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Oke, siapa dulu? Gimana? Jawaban temannya? Puas? Puas. Oke. Yang lain jika ada yang ingin bertanya, cukup? Cukup. Puas? Puas. Oke, sekarang gantian ya. Karena kelompok 1 selesai, kelompok 1 kembali ke tempat. Sekarang kelompok 2 maju ke depan untuk presentasi hasilnya. Oke, silakan. Kita coba kursi ya sini. Oke, sekarang giliran kelompok 2 ya. Iya. Oke, kelompok 2 akan mempresentasikan hasilnya. Pada kelompok lain tolong perhatikan. Nanti ketika kelompok 2 presentasi, jika ada pertanyaan boleh diajukan kepada kelompok 2. Kelompok 2 yang mewakili kelompok, silakan. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Perkenalkan, nama saya Fabrianto dari kelompok 2 dengan anggota Yoga, Amarudin, Raski Jarpianto, dan Cipto. Dari artikel yang kami baca, kami mendapat disebut punya tata ruang terbuka seni dunia Jakarta, harus revisi RT RW. Masalah yang kami dapat dari artikel yang kami baca yaitu banjir. Ada beberapa cara untuk mengatasi masalah banjir tersebut. Di antaranya menata daerah aliran sungai sesuai fungsinya. Jangan membuang sampah sembarangan ke sungai. Jangan bangun rumah atau bangunan di bantaran kali
Yang keempat, lakukan pengukuran sungai. Yang kelima, sistem pemantauan dan peringatan akan terjadi bencana perlu dibangun di daerah rawan banjir. Yang keenam, lakukan penghijauan hutan kembali atau regulasi. Mungkin dari permasalahan tersebut ada teman-teman yang ingin bertanya? Ada yang bertanya silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rena Rahidita dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Sebutkan dampak positif dan negatif banjir. Dampak positif dan negatif banjir. Oke, siapa yang ingin mencoba menjawab, Pak? Perkenalkan, nama saya Marudin. Saya dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dampak positif banjir. Banjir bisa membuat manusia lebih bersahabat dengan lingkungan. 2. Banjir bisa membuat manusia lebih peduli dan membuat kita berpikir kreatif. Dampak negatifnya merusak sarana dan prasarana. 2. Banjir bisa mengakibatkan pemadaman listrik. Sekian dari saya. Oke, siapa dulu? Bagaimana atas jawaban kelompok 2? Puas? Puas ya. Oke. Cukup kelompok 2. Apa ada lagi yang ingin bertanya di kelompok 2 tentang banjir? Cukup? Oke, Bapak rasa cukup untuk kelompok 2 ya. Kasih aplaus lagi untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 kembali ke tempat. Sekarang kelompok 3 akan presentasi hasil kelompoknya. Silakan. Siap kelompok 3? Siap. Oke, baiklah. Pada sekarang giliran kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 3, Bapak persilakan siapa yang mewakili. Silakan. Perkenalkan, nama saya Tina Milena dan teman kelompok saya Rena Revita, Rodi, Agung, sama Nijali. Materi struktur dan pola perubahan kota. Jakarta masuk 10 besar kota paling stres untuk mengemudi di dunia. Masalah yang diidentifikasi kemacetan lalu lintas. Solusi atau titik masalahnya: 1. Memberikan sanksi jika ada yang melanggar. 2. Tingkat dan kapasitas persimpangan melalui lampu lalu lintas persimpangan tidak sebidang 20 meter. 3. Mengembangkan integrated transport system. 4. Melakukan pengubahan sirkulasi lalu lintas menjadi jalan satu arah. Sekian dan terima kasih. Oke, sudah kelompok 3. Bagaimana hasil presentasi kelompok 3? Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, Bapak silakan. Saya Pak. Oke, silakan. Kenalkan, nama saya Indrawindari, saya dari kelompok 1. Pertanyaannya, sebutkan apa saja penyebab kemacetan. Perkenalkan, nama saya Rodi Saputra. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yulia. Penyebab terjadinya kemacetan lalu lintas yaitu terjadi kecelakaan, sedang dilakukan perbaikan jalan, terjadi arus lalu lintas yang melewati jalur hingga melampaui kapasitas jalan itu sendiri, adanya rumah-rumah kumuh atau bangunan liar, dan terjadi bencana tak terduga seperti banjir sehingga mampu menyebabkan kemacetan jalan. Sekian dan terima kasih. Mana? Bukan puas? Puas, Pak. Bagaimana kelompok lain? Ada yang ditanyakan lagi terhadap hasil kelompok 3? Boleh? Cukup? Cukup. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 3 ya. Sekarang silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Oke,
Oke, baiklah. Jadi tadi semua kelompok sudah presentasi ya. Bagaimana hasil diskusinya serta bagaimana cara solusi mengatasinya ya. Jadi sini Bapak akan mengevaluasi hasil diskusi tadi ya. Di mana tadi kelompok 1 mendapatkan permasalahan tentang permukiman kumuh ya. Di mana cara mengatasinya yaitu salah satunya tadi dengan membangun rumah susun. Dan yang kedua melakukan penyuluhan tentang dampak permukiman kumuh ya. Untuk kelompok 2 tadi dapat permasalahannya banjir ya. Di sini Bapak dapat tadi dari cara mengatasi banjir adalah yaitu menata daerah aliran sungai. Terus juga tadi ada Bapak dengar jangan bangun rumah di bantaran sungai. Terus yang terakhir harus ada peringatan bencana ya. Harus ada peringatan bencana dipasang di daerah-daerah yang rawan banjir. Untuk kelompok 3 tadi Bapak dapat permasalahannya tadi Bapak baca kemacetan lalu lintas ya. Untuk kemacetan lalu lintas tadi solusinya Bapak dengarkan. Yang pertama, memberi sanksi jika ada yang melanggar. Terus mengembangkan sistem transportasi umum ya. Di mana di Jakarta itu penyebab utama kemacetan itu adalah karena banyaknya kendaraan. Ya. Sudah banyak transportasi pribadi, baik itu mobil maupun motor, di mana bagian jalannya tidak selebar, jadi bagian jalan tidak berbanding dengan jumlah kendaraan sehingga menyebabkan kemacetan. Salah satu yang harus dilakukan pemerintah adalah mengembangkan sistem transportasi umum. Jadi digiatkan lagi transportasi umumnya seperti Transjakarta ya. Dan yang lebih bagus lagi adalah pajak kendaraan itu harus mahal. Bahkan di luar negeri itu tidak semua keluarga punya kendaraan. Karena apa? Karena pajak kendaraan di luar negeri mahal. Kalau dia masih di negara maju, maka kendaraan harus mahal. Ya, itu saja hasil evaluasi diskusi hari ini ya. Semoga dapat dimengerti. Oke, dari hasil diskusi tadi Bapak lakukan penilaian ya. Bapak observasi terhadap 3 kelompok tadi yang presentasi, baik itu mulai dari pengerjaannya sampai kepada diskusi tadi. Di sini Bapak mendapatkan kelompok yang paling tinggi nilainya adalah kelompok 2. Kelompok 2 tadi sini ada sedikit cuma beda tipis aja dari kelompok 1 dan kelompok 3. Cuma kelompok 2 karena yang pertama tadi ada siapa tadi yang menjelaskan tadi? Debrianto ya, dia suaranya agak lebih lantang ya. Oke, itu aja. Kelompok 1 juga bagus, kelompok 3 juga bagus. Sekarang kasih aplaus untuk kita semua dulu. Selanjutnya karena materi kita sudah selesai ya, sudah Bapak evaluasi tadi. Sekarang waktunya kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Ya, silakan sebutkan nama ya. Perkenalkan nama saya pertama nih. Sini saya akan menyimpulkan kota adalah suatu daerah terbangun dengan didominasi oleh lahan pertanian dengan jumlah penduduk dan intensitas lahan yang lebih tinggi. 2. Kota merupakan pusat kegiatan berbagai aktivitas penduduk dengan lebih berkembang lebih luas. 3. Penataan ruang kota biasa dilakukan untuk menata lahan perumahan, industri, kesehatan, olahraga, dan sarana pemerintah. Oke, terima kasih. Siapa dulu teman-temannya? Sini Bapak tambahkan sedikit ya kesimpulannya, bahwa sini dikatakan pemerintah harus lebih memperhatikan keruangan dalam pembangunan kota supaya tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang timbul akibat pembangunan struktur dan pola keruangan kota yang tidak terkendali. Contohnya seperti Jakarta. Jakarta itu tata ruangnya sudah tidak bagus lagi ya. Makanya pemerintah
memindahkan ibu kota ke daerah Provinsi Kalimantan Timur supaya tata ruangnya lebih terjaga lagi ya, supaya dapat mengendalikan beberapa permasalahan yang kita temukan di kota tadi seperti macet, banjir, dan banyaknya permukiman kumuh. Seyogyanya memang membentuk sebuah kota itu harus ada tata ruang perencanaan wilayah ya, tidak sembarang ya. Itu untuk hari ini. Nah, ini gambar di depan ini ada gambar-gambar kota ya. Yang gambar yang keempat ini ada gambar kota Nanggabulik ya. Yang gambar yang ketiga ini ada kota Palangkaraya, itu bisa dibedakan ya tata ruangnya. Yang kedua sini ada gambar kota Bandung. Yang gambar satu adalah kota Jakarta. Jadi bisa dibedakan ya, apa sih yang membedakan antara kota Nanggabulik, kota Palangka, kota Bandung, dan kota Jakarta. Itu yang membedakannya adalah tata ruang ya. Dimana di kota Jakarta ini sudah banyak bangunan-bangunan tinggi bertingkat ya, itu juga di Bandung. Sedangkan di Nanggabulik atau di Palangka masih belum ya, masih jarang ya. Jadi ini saja untuk materi kita hari ini ya. Selanjutnya Bapak akan memberikan penilaian kognitif ya. Di situ ada tugas. Silakan buka Google Classroom-nya. Silakan buka Google Classroom. Di situ sudah Bapak kirimkan link untuk penilaian kognitif hari ini ya. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat, itu diklik ya yang linknya evaluasi kelas model, diklik, nanti kalian akan diarahkan ke Google Form. Dapat? Jika sudah dapat, silakan dikerjakan, cantumkan nama. Ya, sekarang. Bapak beri waktu 5 menit ya. Silakan kerjakan. Cuma 5 soal. Yang pertama. Ya, yang ada tulisan evaluasi. Ditulis nama baru dikerjakan. Ini kecilnya Pak. Enggak, itu ini. Nah, langsung nama tuh ada tulisan nama ditulis. Nama siapa? Dikerjakan nama 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Beri waktu 5 menit ya. Nggak bisa? Nama dulu tulis ya. Kamu belum bisa akses? Dicermati soalnya ya. Itu tadi sebagiannya di bahan ajar ada jawabannya. Udah?
Udah? Saya? Udah? Oke, udah semua ya? Jangan lupa cek udah semua. Udah ya? Oke. Sekarang perhatikan ke depan ya. Nanti Bapak akan bagikan hasilnya di WhatsApp group ya. Sekarang Bapak akan menjelaskan ya. Ini untuk materi kita minggu depan ya. Iya Pak. Materi kita minggu depan karena minggu kemarin sudah mempelajari desa, sekarang kita mempelajari kota. Minggu depan kita akan mempelajari interaksi desa dan kota ya. Tolong dipelajari di rumah, dari internet, dari berbagai sumber apa itu interaksi desa dan kota. Oke Bapak dan saya, itu saja pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih atas partisipasi kerjasamanya. Bapak akhiri pelajaran Bapak. Selamat pagi. Tepuk tangan untuk